Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nia di channel YouTube saya. Video kali ini sedikit membahas tentang child visa atau visa untuk anak ya. Jadi ini khusus untuk child visa Australia karena kebetulan saya tinggal di sini. Nah, untuk bisa mensponsori atau sebagai sponsor child visa ini, minimal si ibunya atau orang tuanya itu harus permanent resident atau citizenship di Australia. Itu baru bisa kita nyponsori. Nah, sponsor anak itu kita bisa mensponsorin tidak hanya berlaku untuk anak kandung saja ya, tapi juga kita bisa mensponsorin kalau seandainya kita mempunyai anak adopsi, itu juga bisa kita sponsorin sebagai parents ya yang di sini. Nah, kali ini saya membahas sedikit tentang child visa. Itu ada 2 subclass. Jadi dokumen yang diperlukan itu kurang lebihnya sama, cuma perbedaannya itu mungkin di dokumen kalau misalkan antara anak kandung sama jika kita menyponsorin adopsi, itu saja sih. Nah, di subclass ini tuh ada 2 jenis subclass ya, yaitu subclass 802 sama subclass 101. Nah, di sini pun ada perbedaannya. Jadi antara 101 sama subclass 802 itu perbedaannya adalah kalau untuk subclass 802 itu jadi si anak itu pada saat aplikasi atau application itu si anak harus berada di Australia. Jadi harus tinggal di Australia. Misalkan kayak begini, si anak sedang berkunjung nih ke sini ya, berkunjung terus kita aplikasi di saat si anak itu berada di Australia. Nah, itu kita menggunakan subclassnya 802. Nah, kalau kita menyponsorin anak yang subclass 101 itu berarti si anak harus berada di out Australia. Jadi misalkan contohnya kayak di Indonesia atau negara-negara lainnya. Jadi itu perbedaannya pada saat aplikasi antara subclass 101 sama 802. Jadi ada yang si anak harus di Australia, ada si anak yang harus di out Australia. Itu perbedaannya. Dan dari segi dokumen itu kurang lebihnya sama. Mungkin perbedaannya sih kayak kalau kita mengadopsi anak, menyponsorin yang anaknya itu diadopsi, itu mungkin surat adopsinya itu juga harus ada. Kalau misalkan untuk anak sendiri itu kan kita bisa kayak surat keterangan lahir kan di situ ada ya. Nah, itu saja mungkin. Nah, dari harga itu, jadi setiap tahun itu yang namanya visa Australia, visa itu pasti selalu naik. Jadi tidak pernah turun, yang ada naik. Dan sekarang yang namanya waiting list juga itu sedikit lama kalau untuk sponsor child visa ini. Jadi kurang lebihnya terakhir waktu saya sponsorin anak kesini itu harus menunggu antara disitunya itu sampai 2 tahun lebih. Jadi memang cukup lumayan menunggu waiting listnya. Tapi di saat nanti
si anak mendapatkan tinggal di sini, yaitu dia itu jadi PR, jadi izin izin tinggal di Australia, yaitu permanent resident, dan dia nanti bakal mendapatkan beberapa benefit. Nah, beberapa benefitnya itu antara lain dia bakal mendapatkan Medicare. Jadi kalau kayak di Indonesia itu kayak BPJS, tapi kan kalau BPJS itu di Indonesia kita yang harus bayar atau perusahaan kalau seandainya kita bekerja. Nah, kalau Medicare itu secara otomatis siapa yang mendapatkan permanent residency di sini, dia bakal mendapatkan Medicare. Nah, dengan Medicare itu kita tidak harus membayar monthly atau kayak BPJS itu. Tapi Medicare itu salah satu bentuk hasil karena kita di sini membayar tax ke government. Nah, itu salah satu benefit yang diberikan dari Australia government untuk kita, salah satunya Medicare. Nah, jadi Medicare itu fungsinya sama seperti BPJS, cuma BPJS itu kan kalau tidak salah ya, saya ada saudara atau ada teman-teman yang pernah saya menanyakan langsung apa sih benefit BPJS itu, sama mungkin gratis kalau kita sakit gitu ya, cuma ada waktunya itu yang maaf kalau saya salah, tapi kalau dengan Medicare di sini tuh jadi kita tidak ada tenggang waktu. Istilahnya begini, kalau misalnya kita sakit dan harus berobat ke rumah sakit, bukan klinik ya, rumah sakit itu kita bakalan tidak ada batas waktu. Jadi sampai kita memang benar-benar sehat. Jadi kita tidak harus misalkan 2 minggu harus habis, misalkan 2 minggu itu kita harus keluar dari rumah sakit walaupun misalkan kita belum sembuh. Nah, itu enggak. Jadi kalau Medicare itu memang mengcover sampai berapa lama pun kita, misalkan 2 minggu di rumah sakit, 1 bulan atau 3 minggu, itu selama kita memang masih memerlukan medical di rumah sakit tertentu di sini, ya kita memang ya di situ ya tetap kita tetap dilayani di rumah sakit tersebut. Nah, jadi itu salah satu benefitnya kalau misalkan si anak yang kita sponsorin itu mendapatkan PR. Jadi itu benefitnya itu nanti Medicare. Terus juga biasanya mendapatkan 500 jam free bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris. Jadi karena memang di sini itu kesehari-hariannya itu kita berbahasa Inggris, apalagi kalau misalnya kita bekerja ya, berarti dipakai sehari-hari itu bahasa Inggris. Jadi banyak nih kayak imigran atau kayak anak-anak yang kita sponsorin itu masuk ke Australia itu kan mungkin dia limited English. Nah, jadi pemerintah itu kalau anak kita sudah mendapatkan PR itu, dia bakal mendapatkan 500 jam free untuk belajar berbahasa Inggris. Ada yang mengambil, ada yang tidak. Itu tergantung kita saja sih ya. Tapi menurut saya why not ya, kalau misalkan itu free dari government, mendapatkan benefit tersebut, kenapa kita tidak ambil, itu saja sih. Jadi kita balik lagi membahas yang child visa itu ya. Jadi waktu waiting listnya itu cukup lama, selama dokumen. Jadi misalnya kita apply online, dokumen sudah dikirim, kita harus membayar. Jadi kalau seandainya kita hanya
aplikasi saja tapi kita tidak membayar juga, kita tidak bakalan mendapatkan nomor kayak nomor registrasi lah contohnya. Nah dari nomor itu kita ada sedikitnya tanda bukti kalau misalkan nanti ada dokumen yang kurang yang ditanyakan dari Australia imigrasi, misalkan dokumen A, B atau C yang kurang, itu dia bakal komunikasi. Kalau tidak dengan apa namanya tuh dengan telepon, biasanya sih rata-rata di email ya. Di email dia bakal menanyakan kalau misalkan perlu dokumen yang harus dilengkapi, tapi memang setelah kita aplikasi segala macam dokumen yang harus disertakan, kita membayar, dan setelah itu kita menunggu waiting list. Jadi kalau seandainya apa namanya tuh seandainya kita misal kok lama gitu, kok lama, dan memang apa namanya tuh yang namanya apalagi untuk tinggal di sini, mungkin di imigrasi juga dia harus memang teliti ya, memang apa prosesnya ini, dan prosesnya panjang juga. Yang namanya child visa itu lumayan, jadi kurang lebihnya bisa mencapai 12.000 Australian dollar kita bayar. Apa namanya tuh ya, itu saja informasi untuk child visa. Kalau misalkan ada yang perlu apa yang Anda tanyakan lebih detail lagi, bisa apa namanya itu komen di bawah apapun tentang child visa ya, child visa khususnya karena di video ini kita membahas child visa. Oke, semoga bermanfaat. Video ini memberikan sedikit informasi untuk Anda jikalau Anda berniat menyponsorin anak kita yang ada di luar Australia. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, dan juga bisa di-share channel YouTube ini. Hatur nuhun.